Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka untuk menambah pemahaman dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui channel Assalam TV yang kita sama-sama banggakan. Dalam kesempatan ini kita sama-sama paham bahwa salah satu yang dapat menyebabkan kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu dapat ditopang, didukung oleh yang namanya keluarga. Keluarga dalam Islam itu dikenal dengan istilah zuriyah. Dan makna asli dari zuriyah adalah keturunan. Sehingga dengan keluarga ini kita dapat menemukan problem, menemukan profil seseorang yang bermasalah di dalam keluarganya, dan juga menemukan profil orang yang tenang di dalam keluarganya. Oleh karena itu, secara garis besar dalam Al-Quran kita dapat menemukan dua istilah dalam keluarga ini, atau dua profil keluarga dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah keluarga yang disebut dengan dzurriyatan di'afah, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah jelaskan dengan jelas kepada kita, menyebutkan dzurriyatan di'afah, keluarga yang lemah. Yang kedua, Allah sebutkan istilah keluarga itu yaitu dengan dzurriyatan thayyibah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 38, yaitu ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi dengan demikian, bahwa secara garis besar dalam Al-Quran Allah bentangkan dua profil keluarga, yaitu keluarga yang lemah dan keluarga yang baik. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih tipe keluarga atau profil keluarga yang lemah? Keluarga yang lemah adalah keluarga yang pertama tidak mempunyai landasan, tidak mempunyai dasar, sehingga karena tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai landasan, tidak jelas tujuannya, maka keluarga yang lemah adalah keluarga yang tidak jelas arah dan tujuannya, tidak jelas apa yang hendak dicapainya, sehingga karena tidak jelas pondasinya, maka meletakkan pondasinya adalah hawa nafsunya, hawahunya, yang jadi pondasinya, yang jadi landasannya. Keluarga di'afah itu adalah keluarga yang jadi landasannya adalah landasan hawa nafsunya, mengikuti apa yang ada dalam hawa nafsunya. Biasanya yaitu lebih mengikuti kepada hal-hal yang nampak, hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah landasan daripada keluarga di'afah, keluarga yang lemah, keluarga yang mengikuti hawa nafsunya, keluarga yang mengikuti material, artinya mengikuti dunia, uang, harta, jabatan, itu yang menjadi landasannya, sehingga melahirkan itulah yang ditujunya, itu yang ditempuhnya. Padahal kita saksikan problematika yang terjadi karena landasannya salah, karena tujuannya salah. Kita tidak sedikit menyaksikan bagaimana seorang anak menuntut orang tuanya
bahkan ketika dituntut tidak bisa, sampai dicaci dimakinya, bahkan sampai dibunuhnya orang tuanya karena tidak memenuhi tuntutan seorang anak. Demikian juga seorang bapak, karena tidak ada landasan, tidak ada tujuan yang jelas, menjadikan anak sebagai bahan untuk dieksploitasi, dijadikan sapi perahan, diambil tenaganya, diambil fisiknya untuk menjadi seorang pekerja, untuk menghasilkan uang, menghasilkan pundi-pundi uangnya untuk kesenangan dirinya. Hanya itulah yang menjadi landasannya, karena dunia hawa nafsunya yang menjadi landasannya. Akhirnya problematika atau masalah yang kita saksikan sekarang ini, tidak sedikit anak membunuh ibunya dengan teganya, anak membunuh bapaknya karena tidak sesuai dengan tuntutannya. Itulah keluarga yang diafah, keluarga yang lemah. Dan itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hati-hati dengan keluarga ini, sampai diperingatkan dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak, istri, dan suamimu, jaga, yaitu jaga dari api neraka. Itulah keluarga, sampai Allah khususkan kepada orang yang beriman supaya menjaga diri dan keluarga. Karena tadi keluarga bisa menimbulkan perpecahan di keluarga. Orang tua bisa mengeksploitasi anaknya karena memang keluarga yang lemah, tidak jelas arah dan tujuannya. Bahkan secara fisik, karena tidak jelas arah dan tujuan, tidak jelas visi misi dalam keluarganya, ketika seorang ibu atau bapak yang sudah tua, mempunyai anak banyak, tidak sanggup untuk menjaga ibu atau bapaknya. Anak ada 6, ada 7, ada 8, tapi tidak sanggup menjaga ibunya karena memang tidak menjadi prioritas untuk pengabdian kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Hilang visi misi hidupnya, hilang landasan hidupnya, sehingga orang tuanya dibiarkan begitu saja, orang tuanya terlantar begitu saja. Dan itu terjadi dalam problematika hidup ini karena hilang visi misi keluarganya. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, keluarga yang diinginkan adalah keluarga yang thayyibah, keluarga yang baik, atau dengan kata lain, keluarga yang kuat. Artinya adalah keluarga yang mempunyai pondasi dasar yang kuat. Pondasi dasar yang kuat itu tidak lain adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai dasar keimanan dan ketenangan ketika mendapat petunjuk arah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas keluarga yang thayyibah adalah keluarga yang punya visi, misi, dan tujuan yang jelas. Dan itu banyak dicontohkan di dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an. Misalnya keluarga thayyibah itu atau keluarga yang baik itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya Nabi Yakub alaihissalam, keluarganya Rasulullah SAW. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim dengan Ismail adalah keluarga yang baik? Adalah keluarga yang dimana kerjasama mewujudkan visi misi hidupnya, yaitu hendak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari tiada lain adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berangkat untuk berdakwah ke negeri orang dan meninggalkan seorang istri yang baru saja melahirkan anaknya karena satu visi, satu misi, hanya yang ada adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyesal, tidak pernah mengadu
dan juga tidak pernah putus asa ditinggalkan oleh seorang sang suami yang tidak meninggalkan apa-apa di tanah yang tandus dan gersang, karena ada sesuatu yang dituju, karena satu pondasi yang kuat, li'ilai kalimatillah, karena pondasi yang kuat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya pun ikut mendukung dengan cara membesarkan anaknya, tidak merengek kepada sang suaminya karena meninggalkan anak yang baru dilahirkan dan melakukan istri yang baru melahirkan. Betapa repotnya, karena satu landasan, karena satu visi, satu dasar yang kuat, sama-sama mencari doa Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya pun berjuang untuk membesarkan anaknya. Minuman tidak ada, akhirnya berusaha bagaimana mendapatkan minuman. Makanan tidak ada, bagaimana berusaha mendapatkan makanan. Dan begitu suasananya pasti dalam keadaan sulit secara lahiriah, secara fisik mungkin sulit dalam keadaannya. Bagaimana tidak? Ditinggalkan oleh sang suami yang menjadi tulang punggungnya, tidak meninggalkan makanan, tidak meninggalkan duit, harus berusaha berjuang sendiri dan membesarkan anaknya di tempat yang sangat tandus. Tapi dilakukan begitu hikmat, begitu penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dan menemukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa keluarga thayyibah, keluarga yang baik itu adalah antara seorang bapak dengan istri dan anak, Ibrahim, kemudian Siti Hajar dan Ismail, satu visi, satu misi, satu arah dan satu tujuan, yaitu tiada lain yang dicari kecuali adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tuntutan. Dan Ismail dibesarkan tanpa seorang ayah karena didikan seorang ibu. Karena istri sebagai madrasatul ula mendidikan dengan dasar yang sama, yaitu yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan dan tumbuh besar dengan visi misi yang sama, yaitu satu yang dituju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu tumbuh dan begitu bertemu dengan Ibrahim, maka keluarga itu menjadi sakinah, menjadi mawadah, menjadi warahmah. Tidak ada saling hujat menghujat, tidak terjadi pengaduan, kenapa saya dilahirkan langsung ditinggal dan hanya dibesarkan oleh sang ibu saja. Tidak begitu. Bahkan kekompakan keluarga Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk disembelih karena satu visinya sama. Maka Nabi Ismail pun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bapaknya, yaitu ketika diminta untuk disembelih. Mungkin pelajaran buat kita hari ini itu diminta waktunya, diminta tenaganya, diminta hartanya. Mungkin kita berpikir dua kali, tapi Nabi Ibrahim kena landasan, pondasi, dasar yang sama, diminta disembelih sekalipun Nabi Ibrahim mengikutinya. If'al matu maru, silakan kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itulah keluarga thayyibah, keluarga yang baik. Maka pelajaran dari situ kita dapat ambil, seandainya hari ini keluarga yang baik itu dibangun dengan sholat, dengan baca Al-Quran, sholat, bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya pun sholat, tidak terjadi ketimpangan. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya meninggalkan sholat. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya jauh dari pengajian. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada atau dampak daripada keluarga yang diafah, tidak meninggalkan visi misi, tidak meninggalkan tujuan yang sama.
seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin pemirsa Assalam Channel yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian yang diharapkan adalah bagaimana membentuk keluarga yang thayyibah, keluarga yang kuat dari segi mental maupun spiritual. Mental yaitu ketika berhadapan dengan kenyataan hidup, apabila didasari dengan tujuan yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ringan. Mentalnya menjadi kuat, maka keluarganya pun menjadi hebat, menjadi kuat. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan keluarga atau sosok orang yang tidak sama visi misi dengan orang tuanya. Ketika anak tidak satu visi misi dengan orang tuanya, Allah juga abadikan dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah lukiskan peristiwa Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala beserta keturunannya, bersama keluarganya, maka keluarga Nabi Adam atau anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, ya, itu tidak searah, tidak sevisi, tidak setujuan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam yang diinginkan adalah mengikuti syariat, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Qabil mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau secara pengetahuan bagi kita hari ini, maka umat yang pertama kali mengikuti atau pengikut hawa nafsu adalah Qabil itu sendiri. Ketika datang syariat, ketika datang aturan dari Allah Subhanahu wa taala, syariatnya mungkin hari ini gampang sekali, yaitu syariatnya ketika datang aturan untuk menikah, maka silakan menikah dengan secara silang. Qabil dengan pasangannya Habil, Habil menikah dengan pasangannya Qabil. Tapi syariat itu ditentang oleh Qabil. Saya tidak mau mengikuti aturan itu, padahal itu adalah syariat, begitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qabil malah mengikuti hawa nafsunya. Dilukiskan oleh Allah dalam Quran, itulah profil Qabil yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti visi misi orang tuanya yaitu Adam. Maka kalau di dalam sebuah keluarga tidak sama, tidak satu arah, satu tujuan, tidak satu visi misi, seperti halnya Qabil, itu yang dapat menghancurkan keluarga, yang dapat merusak keluarga, karena visi misi dan tujuannya tidak sama, yaitu sama-sama taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam keluarga kita sama-sama memahami bahwa seorang ayah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya, dan anaknya pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala innal walida mas'ulun anil waladi wa innal waladi mas'ulun anil walidi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya berkata, sesungguhnya bapak akan dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya, dan demikian juga anaknya akan diminta pertanggungjawaban oleh bapaknya. Artinya
bahwa seorang anak di dalam keluarga itu harus memberikan pelajaran, memberikan ibroh, meletakkan dasar, yaitu dasar yang sama, visi misi yang sama, yaitu tiada lain yang dituju adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah sedihnya seseorang apabila menginginkan keluarga yang samawa, keluarga yang thayyibah, keluarga yang baik, namun ketika anak mencari sosok orang tua, kebaikannya atau visi misi tidak diketemukan oleh anaknya. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh bapak saya? Apa sebetulnya yang diperjuangkan oleh bapak saya? Ketika anak tidak menemukan visi misi perjuangan oleh anaknya, maka jangan disalahkan anak ketika anak hidup tidak jelas arah dan tujuannya. Karena memang orang tua atau bapak tidak meletakkan dasar-dasar yang bisa diikuti oleh anak-anaknya. Ketika terjadi perbedaan visi, misi, dan tujuan seorang anak dengan orang tuanya, maka itulah yang dapat menimbulkan keluarga menjadi keluarga yang keluarga yang lemah, keluarga yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Demikian yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.